Korintus pasal 15 ayat 20, 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Tuhan Yesus sendiri yang berkata, yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pribadi Yesus adalah yaitu pribadi yang luar biasa. Dimulai dari kelahirannya, bahkan dimulai juga ketika dia berada di dalam kandungan. Dia lahir, bahkan sampai dia dewasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan, adalah sangat luar biasa. Bahkan sampai dia disalibkan, bahkan sampai dia bangkit dari antara orang mati. Sangat dahsyat dan sangat dikagumi oleh siapapun. Jadi makanya Paulus menulis di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 20 ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa dia menandaskan kepada kita, dia menegaskan kepada kita bahwa Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Dia yang sulung, berarti dia yang pertama sekali yang bangkit dari antara orang mati. Kalau orang lain mati, dia mati terus, saudaraku dikasihi Tuhan. Dia tidak pernah dia bangkit. Enggak ada amin. Tetapi Allah kita atau Yesus Kristus yang kita sembah hari ini, yang kita tinggikan hari ini, yang telah membuka jalan bagi kita, bahkan yang telah juga menunjukkan jalan kepada kita, bahkan dia membawa kita dalam kekekalan. Dia bangkit dari antara orang mati. Amin. Makanya saya memberikan judul khotbah saya hari ini, klik kebangkitannya membawa kebangkitan. Nah, mungkin kita juga bertanya-tanya di dalam hati. Apakah kebangkitan Yesus itu benar atau tidak? Ya, saya buktikan hari ini kepada kita bahwa Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Yang pertama, saudaraku dikasihi Tuhan, yaitu menurut para malaikat. Ya, nanti saudara bisa baca, yaitu yang tertulis di dalam, yaitu Injil Matius pasal 28 ayat yang kelima. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Nanti kalau saudara baca ayat yang ke-6, sangat jelas di sana bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Berarti bukan manusia yang menyatakan pada waktu itu yang pertama sekali. Yang mengatakan pada waktu itu adalah malaikat. Saya mau tanya, malaikat bisa berbohong? Kok nggak ada jawaban? Hah? Malaikat bisa menipu? Malaikat bisa berdosa? Tidak. Tetapi dia katakan kepada para wanita yang datang pada waktu itu, Maria, Salome, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, bahwa Yesus tidak ada di sini. Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Itu bukti yang pertama. Ya, bukti yang pertama. Bahwa benar-benar malaikat itu menyatakan hal itu, saudaraku dikasihi Tuhan. Makanya kalau saudara sudah percaya di dalam Yesus, tidak salah sampai hari ini. Kenapa? Karena Yesus yang kita sembah, dia sudah bangkit dari antara orang mati. Dibuktikan, walaupun banyak orang yang ngomong sana, kadang-kadang saudara dikasih Tuhan, saya kadang-kadang geli. Katanya Yesus, katanya di apa? Digantikan.
memang mulai dari sana. Bahkan para mahkamah agama pernah berkata seperti begitu, saudara dikasihi Tuhan. Mereka memberikan uang kepada prajurit-prajurit yang akan menjaga kubur Yesus. Mereka memberikan uang. Memang pada waktu itu ya, supaya kebohongan itu oke-oke aja, disogok lagi ya. Benar gak? Disogok. Nanti ya, kalau ada orang berkata, benar enggak Yesus diculik? Benar. Nanti ya, kamu ini uang ya, saya kasih kepadamu. Memang orang kalau berbuat dosa banyak sekali caranya ya. Ya. Memang orang kalau berbohong banyak sekali caranya. Orang pembohong itu saudaraku, Tuhan Yesus. Caranya 1001 dia lakukan. Supaya jadi apa yang dia lakukan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu jangan senang berbohong ya. Coba, para mahkamah agama ini orang sembarang enggak? Orang biasa enggak? Loh, yang mengerti. Tetapi mereka menyogok para tentara Romawi pada waktu itu. Supaya mereka berkata, Yesus bahwa tidak bangkit dari antara orang mati. Diculik atau diambil, dicuri, saudaraku dikasihi Tuhan. Ya, yang pertama tadi, malaikat yang menyaksikannya, saudaraku dikasihi Tuhan. Yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada kita adalah menurut sejarawan Yahudi. Itu bukti bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Mereka ini saudaraku dikasihi Tuhan, hidup pada zaman yaitu hidup sejaman dengan Tuhan Yesus. Ya, hidup sejaman dengan Tuhan Yesus, dengan buku sejarawannya itu adalah Antiquit. Yaitu pada tahun 93 Masehi, berarti 60 tahun sesudah Yesus mati, dia buktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Pada waktu itu kita nggak tahu kalau mereka percaya sama Yesus. Tetapi mereka membuktikan itu. Sejarah loh, orang sejarawan. Dan salah satu, waktu saya ngambil S3 saudaraku dikasihi Tuhan, salah satu yang ngajar kepada kami adalah ada salah satu dosen orang Indonesia, dia melakukan penelitian arkeolog di daerah Israel. Bahwa dia buktikan mereka 4 tahun loh. Mereka ada di sana melakukan penelitian arkeolog. Dan mereka buktikan, dia berkata bahwa benar-benar Yesus bangkit dari antara orang mati. Ya. Dia ngajar kepada kami di S3. Dia berkata begini, benar. 4 tahun loh bos. Teman-temannya adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ada yang ateis lah, tetapi namanya untuk mendapatkan ilmu. Apa yang terjadi? Mereka buktikan bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Makanya hari ini jangan pernah sanksi kebangkitannya itu. Iya tahu saya, mungkin saudara bingung. Menurut sejarahnya bukan hanya satunya saudaraku. Yang kedua adalah tahun 60. Yaitu ada namanya yaitu Yosepus. Yaitu sejarah lain yang menuliskan peristiwa salib adalah Tacitus 60-100. Banyak sekali mereka membuktikan ini. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah menurut juga Alkitab. Menurut Alkitab mencatat peristiwa kematian penyaliban Tuhan Yesus dengan tegas. Yaitu nanti saudara akan saya baca kepada kita di dalam Ayub 19 ayat 25. Tetapi aku tahu penebusku hidup. Dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Coba. Ayub aja belum dia pernah ketemu dengan Yesus. Tetapi dibuktikan di dalam Alkitab. Bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati di dalam kitab Ayub. Dia tahu bahwa dia penebusku, ia bangkit dari debu. Yang keempat yang harus saya sampaikan kepada kita, bukti daripada kematian lagi ya, dari kebangkitan Yesus Kristus, yaitu para murid Yesus, saudara dikasihi Tuhan. Ya, saya akan baca buat kita di dalam Matius pasal 17 ayat 22 sampai dengan 23 menyatakan, waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, dia berkata kepada mereka,
Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Maka hati murid-muridnya pun sedih sekali. Berarti di sini jelas Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Amin saudara dikasih Tuhan. Kita memperingati namanya hari Paskah, yaitu hari Minggu yang lalu, yaitu tanggal berapa? Tanggal 9. Kita melihat di sana bagaimana dibuktikan. Dan hari ini juga saya buktikan dengan fakta, yaitu yang pertama tadi melalui sejarah, yang kedua tadi yang pertama tadi melalui malaikat, yang kedua tadi melalui sejarawan orang-orang Yahudi, saudara dikasih Tuhan, yang ketiga dibuktikan dengan Alkitab, dan yang keempat bahwa murid-murid juga menyaksikan hari itu, yaitu bahwa Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita hari ini, saudara dikasih Tuhan, klik. Ya, sudah, terus. Ya, apa mana kebangkitan Kristus bagi kita? Kebangkitannya yang membangkitkan, berarti ada maknanya bagi kita. Apa gunanya bagi kita? Yang pertama, saudara dikasih Tuhan, saya tulis di sini, membangkitkan iman kita kepada Tuhan. Katakan kepada saya, membangkitkan iman saya kepada Tuhan. Membangkitkan iman kita pada waktu itu, murid-murid sudah ketakutan. Mereka sudah lemah, mereka kembali kepada pekerjaan mereka mula-mula, saudara dikasih oleh Tuhan. Mereka sudah lemah. Waduh, Tuhan kami sudah disalibkan. Tuhan kami dibunuh. Tuhan kami dicaci maki. Tuhan kami dianiaya di depan umum. Tuhan kami ditombak. Ya. Bahkan Tuhan kami juga, ya saudaraku, tidak perlakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berada di Romawi pada waktu itu. Tetapi saudaraku dikasihi Tuhan, ketika Yesus mati, para murid-murid itu sudah mulai kembali kepada pekerjaan mereka. Tetapi lewat kebangkitannya, apa yang akan terjadi? Dia bangkitkan kembali iman dari Petrus. Dia membangkitkan kembali iman daripada Yakobus. Dia membangkitkan kembali iman daripada murid-murid yang lain lewat kebangkitannya. Nah, lewat kebangkitan Yesus juga, saudaraku dikasihi Tuhan, kalau kita ambil benang merahnya kepada kita, berarti dia membangkitkan iman kita hari ini. Mungkin selama ini kita lemah, mungkin selama ini kita berkata, saya sudah ikut Tuhan, saya sudah melayani pekerjaan Tuhan, saya sudah ikut mendukung pembangunan gereja, tetapi saya tidak pernah mendapatkan jawaban dari Tuhan. Mungkin saudara berkata hari ini, ngapain sih kalau masuk Kristen terjadi begini dalam diri saya? Saya mau katakan, saudara dikasihi Tuhan, hari ini bangkitkan imanmu kembali. Amin. Amin, saudara dikasihi Tuhan. Jangan pernah takut. Bangkitkan imanmu kembali. Mungkin engkau sudah down hari ini. Doamu belum dijawab oleh Tuhan. Mungkin sudah berdoa 5 tahun, usahamu belum dipulihkan oleh Tuhan. Mungkin anak-anak muda ada yang kepahitan sama Tuhan. Mungkin anak-anak muda ada kepahitan kepada orang tua. Karena engkau sudah berdoa tidak dijawab oleh Tuhan. Tetapi saya mau katakan hari ini, bangkitkan imanmu kembali. Amin. Bangkitkan imanmu kembali. Kalau kita bangkitkan iman kita kembali, saya percaya akan terjadi kegerakan roh Allah. Orang yang membangkitkan imannya, saudaraku dikasihi Tuhan, dia tidak pernah melihat kekurangan gereja. Orang yang membangkitkan imannya, saudaraku dikasihi Tuhan, dia tidak pernah melihat lagi kekurangan setiap orang Kristen. Orang yang membangkitkan imannya di dalam Tuhan, selalu dia berpikir positif. Bagaimana pekerjaan Tuhan bisa maju, bagaimana banyak orang datang kepada Tuhan, bagaimana banyak orang anak-anak muda bertobat. Itulah orang yang sudah bangkit imannya. Amin. Dia enggak pernah memikirkan yang lain. Beda orang di luar sana. Netizen sekarang, saudaraku, kalau ke gereja luar biasa, bisa rubuh gereja, saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Tetapi coba kalau dia keluar dari gereja, yang diomongi kekurangan gereja. Siapa sih yang sempurna di dalam dunia ini? Tetapi kita berusaha menuju kesempurnaan itu. Amin. Kita harus bangkit hari ini. Kita tinggalkan seluruh masa lalu kita.
Kita harus berkata kepada Tuhan, mulai saya bangkit hari ini. Lewat kebangkitan Tuhan Yesus itu. Yaitu kebangkitannya yang membangkitkan. Amin, saudaraku yang kasih Tuhan. Saya tahu anak-anak Tuhan yang luar biasa. Ayo kita bangkit bersama. Ayo kita maju bersama di dalam Tuhan. Saya melihat di dalam Alkitab orang yang bangkit. Apa yang terjadi? Mereka menjadi penerobos-penerobos. Orang yang bangkit, mereka menjadi yang terdepan untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Orang yang bangkit, imannya saudaraku dikasih Tuhan. Mereka berani menanggung resiko apapun. Saya buktikan. Ketika Musa dia bangkit. Apa yang terjadi? Walaupun dia menghadapi masalah kepada Raja Firaun pada waktu itu. Dia terus bangkit. Dia membawa bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Walaupun di tengah perjalanan banyak orang yang menghujat dia. Orang berkata, Musa, kenapa kau membawa kami di sini supaya kami matikah kelaparan? Lebih baik kami ada di Mesir. Kalau di Mesir ada makanan enak. Ada sup katanya, yaitu namanya kacang merah. Katanya di sana ada bawang peri, kalau di Mesir yang enak-enak. Tetapi kamu membawa kami ke tempat ini supaya kami mati. Musa terus bangkit dengan imannya. Dia membawa bangsa itu. Dan benar saudaraku, ketika bangsa itu mengeluh, apa yang terjadi? Terjadi mujizat Allah enggak? Kenapa? Ada seseorang yang bangkit di sana. Diperhadapkan mereka harus menyeberang sungai. Laut Merah saudaraku dikasih oleh Tuhan. Mungkin kalau ada di antara kita sudah bersungguh-sungguh. Udah pendeta sih kami begini. Pendeta sih supaya kamu mati di sini ya. Musa jalan terus. Di depan Laut Merah, di belakang. Tentara Firaun saudaraku, pasukan Firaun. Tapi ada orang yang membangkitkan imannya di situ. Siapa? Musa. Dia angkat itu tongkat. Dan benar. Orang Israel bisa melewatinya seperti melewati daratan. Bisa mereka berjalan. Orang Mesir mencobanya juga. Kelelep tuh. Berarti di sini saya mau melihat. Iman yang bangkit bisa mengalahkan segala-galanya. Amin saudaraku dikasih Tuhan. Iman yang bangkit bisa juga mengadakan mujizat yang luar biasa. Iman yang bangkit bisa juga mempermalukan orang lain. Iman yang bangkit bisa membawa perubahan yang dahsyat di dalam pekerjaan Tuhan. Makanya hari ini, kalau imanmu sudah mulai lemah, bangkit kembali. Tidak, ya, bangkit kembali saudaraku dikasih Tuhan. Jangan ragu. Saya percaya Tuhan akan melakukan segala pemulihan. Yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada kita. Apa gunanya? Ya, apa makna kebangkitan Kristus bagi kita? Yang kedua, memulihkan iman kita. Katakan bersama dengan saya. Kalau yang pertama tadi membangkitkan, kalau ini dipulihkan. Berarti dipulihkan di sini maksudnya adalah dikembalikan pada posisi yang semula. Itu namanya dipulihkan. Ya. Dipulihkan berarti dikembalikan pada posisi yang semula. Kalau orang-orang yang mengikut Yesus pada waktu itu ketakutan, kalau orang-orang yang mengikut Yesus pada waktu itu terpencar-pencar, tetapi lewat pemulihan iman diposisikan kembali sehingga mereka tidak takut lagi, mereka tidak khawatir lagi, mereka tidak bimbang lagi saudara dikasih Tuhan, mereka tidak pernah lagi saudara dikasih melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu namanya dipulihkan iman mereka. Saya percaya Tuhan akan sanggup memulihkan iman kita. Amin. Mau gak dipulihkan oleh Tuhan? Mau. Tetapi ikuti syaratnya. Atit. Kata-kata anak-anak yang baru ngomong atit. Sakit kalau dipulihkan itu. Sakit gak? Sakit. Coba kalau dipulihkan hubungan suami istri sakit gak saudara dikasih Tuhan?
Sakit. Baru berantem, dipulihkan sama pendeta. Datang ke sama pendeta, dipulihkan. Sakit tuh. Yang satu pala ke sana. Ya kan? Seperti anak-anak kecil sekarang gitu kan. Kalau salaman, padahal udah didam sama pendeta. Iya, saya mengampuni kamu. Laki-laki juga, lihat dong muka saya yang ganteng. Apa? Ganteng apa? Tadi kan baru sakitin saya. Ya kan? Itu Bu. Tetapi kalau dipulihkan, iya sayang. Saya sayang sama kamu. Ya kita pulih ya, jadi tidak ada dosa di antara kita. Itu namanya dipulihkan. Iman kita dipulihkan. Iman kita dikuatkan kembali. Makanya saya senang sekali lagu ini. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju dengan kita buat iblis gemetar. Kita harus membuat iblis gemetar. Dalam hal ini saudaraku dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah memulihkan iman kita. Yang bisa melakukan pemulihan itu adalah hanya Tuhan sendiri. Yang bisa mengerjakan pemulihan itu adalah dikerjakan oleh Roh Kudus. Dia disadarkan kita oleh Roh Kudus sehingga kita kuat kembali, sehingga kita berani kembali, sehingga kita bangga kembali bahwa Yesus sudah memulihkan iman saya dan saya akan berani terus untuk memberitakan nama Yesus. Saudaraku dikasihi Tuhan. Jangan pernah malu memberitakan nama Yesus di mana-mana. Saya kadang-kadang seorang pendeta ngeri-ngeri sedap. Ya. Kenapa? Saya melihat anak-anak muda sekarang banyak banget memberitakan nama Yesus walaupun dia hanya 1 menit. Baik di Instagram, baik di apalagi Facebook, baiklah di TikTok, maka apalagi saudaraku, Twitter apalagi, Reel lagi saudaraku. Saya ada anak-anak muda, mereka begitu berani. Mereka berkata begini, jangan harap masuk surga kalau tidak percaya Yesus. Ngeri sedap itu kan? Ya memang benar juga. Saya rasa anak-anak muda itu iman mereka sudah bangkit. Mereka mempertaruhkan iman mereka bahwa benar hanya di dalam Yesus ada keselamatan kekal. Makanya hari ini anak-anak muda, kalau kamu sudah ada di dalam Yesus, bersyukur sampai hari ini. Kenapa? Yesus itu satu-satunya jalan keselamatan. Saya tetap ingatkan ini. Saya tetap ingatkan. Kenapa? Di luar Yesus tidak pernah ada keselamatan itu. Karena Yesus berkata, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti aku adalah jalan. Berarti dia tahu jalan itu. Ya kan? Tidak ada orang dunia ini. Tidak ada seorang pendeta juga menyesatkan orang. Ini lewat, enggak ada. Karena dia tahu jalan itu, saudaraku dikasihi Tuhan. Amin. Yesus udah sangat luar biasa. Saya senang percaya sampai sama Yesus hari ini. Dia tahu jalan, dia hidup dalam kebenaran, dia hidup. Hidup kekal harus percaya kepada Yesus. Iya kan? Berarti kalau enggak ada di dalam Yesus masih meraba-raba ya. Mudah-mudahan kata orang. Ya, mudah-mudahan kata orang. Tetapi di dalam Yesus sudah ada kepastian. Kenapa? Karena dia membangkitkan iman kita. Yang ketiga yang harus saya sampaikan kepada kita. Yang ketiga, apa maknanya dari kebangkitan Yesus? Yang ketiga. Klik. Yang ketiga adalah membangkitkan kekuatan kita. Membangkitkan kekuatan bagi kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Enggak enak suara saya, saudaraku dikasih itu. Aduh, takut ada yang merekam nanti ya. Dia membangkitkan, memberikan kekuatan. Iman yang kuat, iman yang kokoh. Dia bangkitkan kembali. Itu makna kebangkitan Yesus bagi kita. Iman itu dikokohkan kembali supaya tetap bertahan. Kenapa Stefanus di dalam Alkitab dia begitu kokoh? Karena dia memiliki iman yang kuat. Walaupun dia diancam akan dilempari dengan batu. Stefanus diam aja. Ya.
Ayub, dia memiliki iman yang kokoh, yang kuat. Walaupun habis segala-galanya. Saya baca tadi pagi, ternyata Ayub itu, dia punya kambing domba 7.000 ekor. Tadi pagi saya baca. Saya mau tanya, berapa harga 1 ekor kambing domba? Taruhlah 2,5. Ya, 2,5 100 ekor 250 juta. Ya kan? 1.000 berapa? 2,5 M kan? Ya kan? Atau 250 juta, taruhlah. Berapa? Kali 7.000. Itu sendiri. Dia kaya raya pada waktu itu. Tetapi Ayub itu memiliki iman yang kuat. Dia tidak bimbang. Ketika dia habis segala-galanya, saya baca, saya renungkan tadi pagi. Tuhan Yesus, dia ternyata banyak sekali kekayaan. Belum lagi onta. Ya, belum lagi onta, belum lagi lembu sapi. Banyaknya gimana? Habis segala-galanya, tetapi dia memiliki kekuatan iman. Dia tetap kokoh di dalam Tuhan. Dia tidak pernah menyangkal Tuhan. Dia tidak pernah mengkhianati Tuhan. Beda dengan orang-orang percaya akhir-akhir ini. Saudara dikasihi Tuhan. Doanya belum dijawab oleh Tuhan. Dia sudah salahkan Tuhan. Dia sudah ditinggalkan Tuhan. Dia sudah tidak mau lagi doa pagi. Dia tidak lagi ada mesbah keluarga. Tidak lagi datang ke gereja. Tetapi Ayub pada waktu itu tidak punya apa-apa. Orang yang berharga. Orang yang dihargai. Mungkin kalau orang zaman now sekarang saudara, kalau dianggap sultan. Ya kan? Ada yang ngawal kiri kanan. Ada yang bukai pintu. Kalau zaman sekarang ini zaman now ya, zaman now. Tetapi Ayub pada waktu itu enggak punya apa-apa. Diceritakan di situ, dia tidur di atas debu. Coba, saya rasa nggak pernah kita mengalami di situ kan. Saya rasa saudari nggak pernah makan hanya nasi dan garam kan? Benar nggak? Jangan belum. Wah, masa belum? Mau tuh. Ya, enggak ada tuh. Tetapi saya mau melihat satu kata pun di dalam dirinya dia tidak pernah mengalahkan Tuhan. Kenapa? Karena dia memiliki kekuatan iman. Imannya dipulihkan saudara kasih Tuhan. Kadang-kadang kita jalan kaki aja ke gereja udah mengeluh. Lama banget ibadah ini. Kenapa sih lama banget khotbah pendetanya? Lama banget lagi katanya. Kan banyak kita kritik gitu kan. Loh, benar loh. Loh, benar. Ayub aja dia habis segala-galanya. Loh saudaraku dikasih itu 24 jam Tuhan kasih waktu bagi kita. Hanya 2 jam kita ke gereja. Udah bosan gitu. Udah main HP kita. Belum lagi. Tadi lama banget. Musinya lagi lama banget. Loh saudaraku dikasih Tuhan. Tidak masalah bagi saya. Mau berapa jam kalau ibadah itu. Mungkin karena saya pendeta gitu ya. Justru kalau ibadah itu 1 jam. 45 menit bagi saya masih kurang gitu loh. Kenapa ada kehausan bagi diri saya bertemu dengan Tuhan? Masa saya mau tanya nih, kita ketemu sama pejabat. Ada enggak ya ketemu sama pejabat, sama bupati dah? Tapi bukan bupati yang korupsi ya, bukan. Pernah ketemu hanya 5 menit enggak saudara kasih tahu? Sama bupati. Pernah enggak? Apalagi kalau udah sohib. Udah sohib itu paling sedikit 3 jam. Belum lagi ngopi di tempat ini, pindah lagi di ruang tamu. Pindah lagi di ruangannya. Belum lagi ke sana, makan lagi saudaraku dikasih Tuhan. Belum lagi ngopi lagi di mana kita. Cari mana ada kopi yang paling enak enggak. 3 jam paling sedikit. Saya kalau ketemu teman-teman saya, paling cepat kalau ketemu teman saya. Ya, 3 jam. Belum lagi nambah kopinya. Tambah gula dikit ya kalau di kampung begitu. Nah, kenapa kita begitu? Kenapa? Karena kita tidak pernah merasakan itu.
Kalau kita mendapatkan kekuatan iman, saya percaya bagi kita, kita merindukan hadirat Allah. Kita tidak pernah berkata kenapa lama ibadah, kenapa lama khotbah pendeta, kenapa lama puji-pujiannya. Tetapi karena kita memiliki kekuatan iman, kita berkata, saya hari ini mau bertemu dengan Tuhan. Saya hari ini mau merasakan lawatan Tuhan. Saya merasakan hari ini, karena iman saya sudah dikuatkan. Apapun yang terjadi, saya tetap beribadah kepada Tuhan. Amin, saudaraku dikasih, berikan tepuk tangan dong. Saudaraku dikasih Tuhan, mari hari-hari ini, biarlah kita merasakan ini semuanya. Amin. Kekuatan iman. Di dalam Alkitab banyak orang-orang kuat di dalam Alkitab. Saya banyak membaca. Mereka senang di dalam hadirat Tuhan tuh. Ya, mereka senang di dalam hadirat Tuhan. Makanya itulah makna kebangkitan Kristus bagi kita. Yaitu dia memberikan kekuatan iman bagi kita. Yang terakhir bisa sampaikan kepada kita. Yang terakhir, yang keempat. Apa makna kebangkitan Kristus bagi kita? Membangkitkan masa depan orang-orang yang percaya kepada kita. Kepadanya, amin. Amin, saudaraku dikasih Tuhan. Katakan bersama dengan saya, dia bangkitkan masa depan saya. Saudaraku, itulah makna kebangkitan Kristus bagi kita. Yaitu dia membangkitkan masa depan kita. Nah, yang dibangkitkan itu adalah hanya orang-orang yang percaya kepadanya. Ya. Mungkin kita berkata, lu gak percaya kepadanya, ya gak tahu urusannya mereka itu. Tetapi dia jamin, karena dia berkata, aku akan memberikan rancangan, yaitu rancangan masa depan yang indah bagi kamu. Kita harus menangkap itu, bahwa dia memberikan masa depan yang indah. Berarti yang indah itu maksudnya adalah yang baik. Bukan kecelakaan, berarti bukan hal-hal yang negatif. Ya. Masa depan iring Tuhan kita tidak pernah akan sia-sia. Yang pertama, dia akan memberikan damai kepada kita. Dia membangkitkan iman kita, dia akan memberikan damai dan sukacita di dalam diri kita. Dia akan memulihkan segala-galanya bagi kita. Dia juga akan menjamin hidup kita. Hidup dalam kekekalan. Dia menjamin hidup kita. Hidup dalam kedamaian rumah tangga kita. Mungkin kita berkata, loh bagaimana bisa damai rumah tangga saya? Bagaimana saya hidup dalam kedamaian? Kedamaian itu saudaraku dikasih Tuhan sebenarnya kalau bagi saya secara pribadi. Ya, kalau secara pribadi saya damai itu kalau kita rasakan bukan masalah materi. Tetapi kedamaian itu kita dapatkan ketika kita melakukan segala sesuatu dengan hati yang tulus untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah suatu kedamaian bagi saya. Kita datang ke dalam ibadah ini, dia memberikan kedamaian bagi kita sebenarnya. Kalau kita datang beribadah itu bertemu dengan Tuhan. Di situ kita akan merasakan kedamaian. Jadi saya sangat percaya hari ini, dia memberikan masa depan yang penuh harapan. Mungkin anak-anak muda berkata, aduh Pak Pendeta, orang tua saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Bagaimana saya bisa mendapatkan damai sejahtera? Orang tua saya Pak Pendeta sudah bangkrut. Saya mau katakan, ada yang lebih parah di luar sana. Ada yang lebih miskin di luar sana. Tetapi apalagi kita biji mata Tuhan, dia pasti akan memberikan masa depan yang penuh harapan bagi kita. Amin. Amin. Dia memberikan masa depan. Jangan takut masa depanmu. Ada di luar sana dia hanya sebatang kara. Tetapi dia bangkit. Dia memiliki iman yang kokoh. Apa yang terjadi? Dia meraih masa depan itu dengan kesuksesan di dalam Tuhan. Amin, saudaraku dikasih Tuhan. Saya akan tutup khotbah saya. Sebagai penutup, saya udah pemain musik maju ke depan. Kebangkitan Kristus membangkitkan iman, kekuatan dan pengharapan. Maknai kebangkitan Tuhan sebagai kekuatan untuk terus maju di dalam Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.